Oke, masih di Special Talk bersama Om Ki. Nah, Om Ki, kan di dunia ini ada berbagai pilihan Om Ki ya. Nah, itu kenapa Om Ki milih ngajar anak-anak yang spesial? Yeah. Sementara anak-anak yang lain itu kadang kan ada tuh, wah aku nggak mau ngajar anak-anak yang seperti itu. Aku maunya anak-anak yang umum aja yang biasa. Nah, gitu. Kalau Om Ki gimana Om Ki? Gini. Kalau saya, karena saya bisa ini dari sebuah SLB, yang mana dulu juga teman-teman di Pabel juga yang ngajarin. Akhirnya saya juga punya keinginan, ini anak-anak ini yang selama ini dipandang masyarakat yang jelek, Mas. Stigmanya masyarakat terhadap di Pabel itu kan, aduh. Apa ya? Nggak bagus. Nggak bagus. Paling nggak iso apa, kayak gitu. Di Pabel itu stigmanya kan miskin, beban, non produktif, ngerepotin. Pokoknya nggak enak-enak nih. Iya kan? Nah, saya mencoba mengubah stigma itu memang butuh proses. Selama ini kalau anak-anak perform di Car Free Day, itu kan dalam rangka juga mengubah stigma itu tadi. Karena kita main kadang nggak cuma main aja. Jadi ada semacam himbauan buat bapak ibu yang kebetulan memiliki anggota keluarga, family, tetangga yang kebetulan difabel. Tolong jangan disembunyikan, tolong jangan dikucilkan. Biar bagaimanapun itu adalah anugerah. Mungkin. Kalaupun bapak ibu belum tahu, wah anak kayak gini ngisi-ngisi nih diajak jagong, ngisi-ngisi nih diajak neng mall. Karena ibu bapak belum tahu bagaimana cara penanganannya. Datanglah ke IPAC, konsultasilah ke IPAC. Kan jadi paham. Mungkin kalau saya sih nilainya karena kurang pahaman dalam mendidik. Jadi anak itu tadi jadi stigma, oh ini beban. Beban kayak gitu Bu ya. Ini ngerepotin. Gitu. Nah, kembali ke kenapa kok ke anak-anak sini? Karena saya pikir kalau untuk anak-anak yang non difabel atau umum, itu kan sudah banyak. Dan udah banyak lah guru-guru yang ini, tapi kalau untuk anak yang spesial harus ada guru yang spesial pula, yang tahu tentang kebutuhannya, yang tahu tentang dari hati yang dalam itu gimana, seperti itu. Kadang kalau misalkan itu seorang guru bagus, berdedikasi, tapi ketika mengajar di Pabel, SLB belum tentu juga. Gitu. Karena kalau kita main kita ngajar di sebuah sekolah luar biasa, memang harus Mas? Harus kitanya juga luar biasa juga. Gitu. Betul. Harus longgar hati jembar sabare, gitu. Kalau ketemu anak yang nggak bisa, bagaimana sikap kita? Ngandani, tetapi pakai kasih sayang. Sehingga semangatnya nggak patah. Betul. Soalnya anak-anak ini kalau misalkan dibentak, ngomong ini nih, down. Kalau istilah anak-anak sekarang itu kena mentalnya, yang sekarang terjadi itu kan di sosmed itu ada apa langsung diserang semua, kena mental kayak gitu. Kadang malah kita jadi anak-anak ini jadi lecehan. Saya selalu bilang sebelum perform di Car Free Day, kalau kamu udah tampil, kamu siap dipuja, tapi kamu juga harus siap dicela. Itu, kamu bisa jaga itu, insya Allah mental kamu jadi tambah kuat. Dipuja jangan kamu bangga, dicela jangan kamu dengan emosi yang berlebihan. Pernah punya pengalaman Mas, anak-anak
ketika main di Balik Kambang diundang salah satu klub motor. Iya, iya. Anak-anak ini mau perform. Iya. Sedang menuju panggung. Iya. Cara jalan mereka kan berbeda. Berbeda, ya. Oleh anak-anak yang lain ditiru, Mas. Cara jalannya. Iya, 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 iya. Marahkah anak-anak ini? Iya. Enggak, Mas. Saya selalu bilang, ketika kamu ada yang kayak gitu, kasih senyum. Iya, iya, iya. Oh, kasih senyum, Om, kita kan di EC. Iya, di EC senyum. Gitu. Gitu. Oke. Nanti ketika kamu udah di atas panggung, iya, mereka akan malu sama kamu. Kamu nggak usah ngasih jawaban dengan emosi, tapi dengan skillmu. Belum tentu anak-anak yang tadi ngecek kamu tuh bisa seperti kamu. Ya. Jadi jawabannya kita selalu dengan ini, Mas, dengan apa? Ya dengan fakta aja. Iya, iya. Dengan skill apa yang kita punyain gitu. Dengan pokoknya lebih banyak ke bukti gitu, Mas. Iya, iya. Dan itu kan kita kadang ngobrol sama Om Gi itu ya cukup sering. Kadang kita juga nggak ada apa-apa gitu, saya main ke tempat Om Gi sekedar ngobrol lah gitu. Itu jadi keinget bahasanya saya sama Om Gi itu ada semacam garis yang sama gitu. Kalau saya istilahnya itu karya adalah senjata gitu. Kalau Om Gi itu biar fakta bicara, biar karya bicara gitu. Jadi kalau kita kita nuntut ini itu kok kayak gimana ya? Yaudah kita tunjukkan karya kita gitu. Karena karya itu adalah senjata, sementara Om Gi dengan kalimat yang berbeda tapi intinya sama gitu. Biar karya bicara, seperti tadi itu. Kaitannya dengan karya, ketika saya punya ide untuk membentuk grup ini, Mas. Iya, orang kan kadang-kadang ngajukan anggaran dulu. Iya. Wow. Ya biasanya kan anggaran baca proposal kan jadi angkanya gitu. Ada anggaran, tapi ketika nggak ada faktanya kan. Iya. Malu, Mas. Iya. Aku golek dewe bambunya, tempat sampahnya yang golek dewe, nyuci dewe, mainin. Ketika anak-anak ini sudah dikenal, banyak donatur yang kesini kok, Mas. Iya. Ini tak beliin ini. Iya. Ini tak beliin itu. Sampai dulu sekarang jadi mantan wali kota Pak Rudi. Iya. Itu sosok wali kota yang peduli. Dia yang membuatkan kami studio musik. Iya. Alhamdulillah sekarang punya dia. Terus dia juga yang memberikan kami peralatan sama seragam. Iya. Itu. Kalau dulu kan sablonan rumah makan sebelah. Saya lihat itu. Sablonan rumah makan sebelah itu. Karena sering main di depannya. Iya, sering main di depan rumah makan itu. Jadi di sini ada sablonan nama rumah makannya. Dan itu salah satu pemikiran saya, Om Gi. Iya. Saya pengen ngajak ibu saya makan di warung makan sebelah itu. Gara-gara itu. Saya pengen sekali-kali mbokku tak ajak mangan rono gitu. Meskipun orang biasa, aku pengen bahagiakan orang tua. Wah. Aku kalau ngeliat postingannya Mas Mujadi itu, wah betul. Jarang ada orang yang masih bawa emaknya, ibunya, Mboe itu kemana-mana. Karena menurut saya itu yang saya bisa, Om Gi. Jadi nggak harus kita punya dulu, nunggu kaya dulu, enggak. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, udah gas gitu aja gitu. Iya, aku salut, Bang. Apresiasi. Saya juga salut sama Om Gi. Kita ini berdua adalah saluter, saling salut. Gitu. Dan terkait dengan anak-anak tadi, Om Gi, kan apakah karena hal itu terus nama perkusinya itu The Inspirator, Om Gi, ataukah ada hal yang lainnya gitu? Saya kasih nama The Inspirator karena ini juga suara dari audien, dari penonton. Gitu ya. Sampai ada salah satu penonton, dia nangis. Dia duduk bawah, nangis di ini saya. Bapak kenapa? Saya malu, Mas. Saya malu sama diri saya. Iya. Kenapa malu? Anak-anak itu punya semangat luar biasa. Dalam arti,
dengan keterbatasan gerak, dengan keterbatasan fisik, tapi dia mencoba sesuatu. Dan sesuatu itu akhirnya disukai orang, gitu. Itu yang bikin itu. Oh ya udah, berarti cobalah tak kasih slogannya The Inspirator. Ya mudah-mudahan sih ketika kami tampil, ketika kami perform, ketika sudah melihat kami, timbul motivasi baru, timbul inspirasi baru. Orang tua akan jadi lebih sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak-anak terus yang mahasiswa semakin semakin aktif, semakin belajarnya juga semakin giat, gitu loh. Sementara kan mereka itu kan dikasih kesempurnaan yang luas. Oleh karena itu jaga dan manfaatkan kesempurnaan itu. Jangan disia-siakan. Ketika kesempurnaan itu disia-siakan, tidak mungkin nanti kalian bisa menjadi bagian dari kami. Gitu. Sangat luar biasa sekali Om G. Jadi keinget itu Om G waktu main di kampung saya itu Om G. Itu terus ada yang begitu lihat langsung lari, miso-miso Om G. Ngumpat tuh. Wah, ini mau jadi miso gitu. Tapi misonya itu semacam miso apa ya? Positif apa negatif? Misonya itu jelas negatif, tapi itu mungkin karena kalau mungkin bahasa orang-orang beriman, Masya Allah, ya Allah seperti itu. Tapi karena bahasa jalanan, ya miso itu. Jane apa? Marah yang berbes milih aku orang delok. Apa itu? Delok aku melayu gitu. Itu loh Mas. Iya. Kaitannya dengan itu aku selalu bilang, kita perform bukan menjual Mas, kesedihan. Iya. Kalaupun ada lagu, itu kan lagu sebetulnya kayak jangan menyerah. Itu kan memotivasi banget. Bukannya kita minta, aduh tolong dong, kasihan. Kadang kan itu Om Gi, maaf kata ini, kan kadang ada yang dia istilah difabel dia menjual kekurangannya. Nah itu saya kurang setuju sih gitu loh. Itu yang ya itu tadi Mas. Ketika yang non difabel memanfaatkan kedisabilitasan seseorang, gitu, malah jadi komoditi. Yang terjadi kan kadang itu bukan eksplorasi tapi eksploitasi. Nah kayak gitu. Kode lagi Om Gi. Ini karena asik banget jadi nggak terasa Om Gi ya. Om Gi barangkali ada pesan-pesan untuk siapapun boleh, bebas Om Gi. Saya ke sana ya. Kameranya ada 2, milih kemana Om Gi? Itu ya nggak pindah itu. Buat Bapak dan Ibu yang kebetulan memiliki anak yang disabilitas, tolong jangan dikucilkan, tolong jangan disembunyikan, karena itu bagian dari anugerah dari Sang Pencipta buat Bapak dan Ibu. Memang sulit, tapi kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya ketika kita mau berusaha. Kesulitan kalau didiemin itu akan jadi duri untuk diri kita sendiri. Dan buat masyarakat pada umumnya, hargailah, hormatilah setiap karya anak-anak disabilitas. Dan saya keinget itu Om Gi obrolan kita waktu di depan dulu itu. Sebenarnya teman-teman difabel itu nggak perlu dikasihani. Nggak perlu dikasihani. Tapi perlu diberi kesempatan. Nah, betul. Itu Om Gi. Karena kalau difabel itu sering ditolong, itu sama juga difabel itu jadi semakin terpojokkan. Karena sering ditolong. Dan nggak mandiri. Terus merasa nyaman ya segini gini aku itu ditukar misalnya seperti itu. Wah nggak asik sekali Om Gi ya. Semoga kita dengan apapun kondisi kita tetap bisa berguna, bermanfaat. Karena orang yang utama adalah orang yang paling bermanfaat. Terima kasih Om Gi. Luar biasa sekali. Saya semprot.
Sampai jumpa di Special Talk berikutnya.